kasih Anda masih bersama kami di program Dialog Khusus di dtn.com, dan saya juga masih bersama di narasumber saya Bapak Dr. Haji Saprila, MSI. Pak Saprila, ya, ini makin sengit saja nih apa yang Pak April jelaskan. Ternyata segmen 1 seperti ini, segmen 2 seperti ini. Ya. Bahkan sudah kita masuk tentang bagaimana untuk penguatan kebangsaan, bagaimana penguatan tentang keagamaan kita terhadap agama-agama yang lain. Nah, saya akan coba masuk di segmen terakhir ini Pak Saprila sebelum kita ambil closing statement tentang penguatan kebangsaan. Ya. Tapi sebelum saya masuk ke sini Pak Saprila, saya mungkin bertanya dulu ke Pak Saprila. Ini kan kita tahu sendiri, maksudnya jumlah masyarakat Muslim di Indonesia kan sangat besar sekali. Ya, mayoritas. Nah, apakah memang kita ini toleransinya kurang misalnya dengan agama-agama yang lain, sehingga ada persepsi yang sangat, meskipun masih kecil potensinya, tapi akhirnya juga akan menjadi citra yang tidak bagus juga ketika misalnya kita tidak bisa menjaga yang sifatnya minoritas ini. Nah, misalnya tadi kalau Pak Septer menjelaskan contoh kecil misalnya bertetangga misalnya di BTN misalnya. Kita misalnya umat Muslim berapa sih bertahan dengan agama Kristen, tapi kita tidak aktif misalnya bertoleransi dengan mereka. Apakah memang karena hal-hal yang kecil ini kita perhatikan dan kemudian ada pemikiran-pemikiran kayaknya Muslim terbesar ini kayaknya tidak memperhatikan yang minoritas, atau mungkin ada cara lain agar pemikiran ini tidak terjadi seperti ini Pak Saprila? Ya, pertama, kalaulah umat Islam di Indonesia tidak toleran, maka habis sudah warga ini. Itu dulu ya, disepakati. Artinya bahwa contoh lah kecil misalnya, warga Muslim Indonesia, para politisinya ketika merumuskan Pancasila, sempat kan nulis ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Karena ada semacam sedikit keberatan dari tokoh non-Muslim tentang kalimat kewajiban menjalankan syariat itu, maka para politisi kita, meskipun kita mewakili suara mayoritas di Indonesia, bersetuju untuk menghilangkan 7 kalimat itu. Itu adalah sumbangan toleransi terbesar umat Islam di Indonesia. Nah, yang kedua, ingat bahwa toleransi itu adalah bukanlah sesuatu yang sifatnya tetap, dia dinamis begitu. Sesekali kita bisa, mungkin orang yang awalnya toleran karena pengaruh faktor tertentu dia bisa menjadi intoleran, atau orang yang dulunya intoleran bisa menjadi toleran. Dia toleran itu adalah sesuatu yang bergeser, tidak pasif tetapi aktif dan dinamis. Karena sifatnya dinamis, maka butuh terus-menerus dikawal begitu, dibuat menjadi sedinamis mungkin, lalu kemudian membuat hubungan antar umat beragama menjadi semakin baik. Jadi kata kunci toleransi aktif itu memang di mayoritas begitu. Kayak itu kuncinya. Ketika mayoritas itu memiliki kepekaan untuk mengayomi minoritas, maka toleransi itu menjadi aktif gitu. Tetapi kalau mayoritas menghendaki minoritasnya yang diam, itu yang disebut moderat. Misalnya kita bertiga di sini perokok, tinggal satu orang perempuan tidak merokok, lalu kemudian ada yang keempat mengatakan berhenti merokok. Mungkin kita bisa bilang, kenapa kamu pusing? Nah, dia saja yang ada di sini tidak pusing. Bagi kita toleran padahal orang ini sedang menderita gitu. Nah, kepekaan itulah yang ingin kita bangun. Jadi toleransi itu bukan sekadar relasi ya, bukan sekadar relasi, tetapi penghargaan gitu. Penghargaan terhadap perbedaan. Jadi bukan hanya kesadaran bahwa kita berbeda, tapi kita mendorong itu menjadi penghargaan terhadap perbedaan. Nah, dalam konteks di Indonesia, relasi antar umat beragama sesungguhnya sudah aman. Yang problem sekarang relasi internal umat beragama. Relasi internal. Baik di Islam maupun Kristen. Itu ada problem yang sampai hari ini juga belum terlalu banyak formula yang bisa menyelesaikan problem antar internal umat beragama itu begitu. Nah, moderasi beragama sekali lagi bermain di ranah itu juga, bahwa semua orang bisa ada di Indonesia sepanjang ada dalam batasan-batasannya. Misalnya kita ambil Pancasila sebagai batasan. Semua orang kelompok di Indonesia bisa hidup sepanjang dia bertuhan. Maka ateis tidak punya tempat. Karena konteks yang kita sepakati sebagai sebuah regulasi atau sebuah ide adalah ketuhanan. Bukan berarti Indonesia itu tidak tidak mendukung HAM orang untuk tidak percaya Tuhan. Karena di Barat kan Anda mau percaya tidak percaya pada Tuhan itu hak personal, karena mereka negara liberal, negara sekuler, memisahkan seluruh agama dengan sebagai arena individual. Kalau kita kan tidak, ketuhanan itu menjadi batasannya. Nah, di dalam konteks yang berketuhanan ini semua kelompok bisa hidup. Maka
ucapan Selamat Hari Nauruz Menteri Agama kemarin di bulan Maret yang viral di bulan Juni itu adalah bagian dari persahabatan konstitusional, bukan persahabatan teologis gitu. Jadi itu bukan ucapan yang membenarkan komunitas Bahai sebagai sebuah komunitas yang dibenarkan oleh Islam, tapi dia ada entitas sosial. Orang yang hidup di Indonesia dengan cara pandang yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan orang agama di Indonesia, mereka ada sebagai sebuah entitas independen sebagai sebuah agama dan hidup sebagai warga negara Indonesia, itu juga layak mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari negara. Konteks itulah, karena dia berketuhanan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kemanusiaan kita mau jadikan ukuran moderasi beragama, maka seluruh kelompok keagamaan yang anti kemanusiaan itu tidak masuk dalam kawasan moderasi beragama. Siapa itu yang anti kemanusiaan? Itu adalah orang yang dengan spirit keagamaan melempar bom. Itu berarti dia tidak menghargai manusia gitu. Kan dia tidak peduli nyawa apapun di sana. Atau yang koruptor sekalipun juga itu menjadi persoalan dalam hal kemanusiaan. Jadi itu juga bisa jadi jangan sampai ranah moderasi beragama ya soal seputar radikalisme, tetapi kemudian isu-isu lain soal korupsi juga itu juga, tapi meskipun itu belum terlalu banyak perbincangan ke arah sana. Misalnya persatuan Indonesia sebagai batasan, maka seluruh kelompok yang mendukung persatuan dalam hal ini nasionalisme boleh hidup di Indonesia. Organisasi yang tidak mendukung persatuan seperti komunis, OPM, RMS, HTI tidak bisa ada di Indonesia karena tidak di luar batas keindonesiaan, yaitu persatuan. Nah, kira-kira itu menjadi indikator bersama. Sepanjang ada di situ, dia boleh hidup di Indonesia dengan cara pandangnya. Ini harus didorong. Iya, itu harus didorong. Spirit itu harus didorong. Jadi kelompok moderat itu tidak boleh juga stereotip terhadap cadar. Tapi cadar juga jangan stereotip terhadap orang yang tidak jilbab kecil. Karena itu juga harus butuh dialog gitu, kesepahaman. Kalaupun karena kesepahaman nantilah kemudian ada tindakan yang saling menghargai. Oh, setelah saya berdialog dengan Haikal tentang paham keagamaannya, saya tahu standingnya, meskipun salah dia nih. Tapi meskipun saya tahu dia salah, tapi tidak berarti saya harus menghakimi dia atau mendominasi dia karena kesalahannya itu. Ya, baik Pak Berla. Pertanyaan terakhir dari kami. Ini kan cukup panjang lebar tadi Pak Sapri menjelaskan ke kita. Nah, dari beragam agama yang ada kita ini, yang mulai dari minoritas, kemudian dari mayoritas dan segala macam, penguatan kebangsaan kita seperti apa bagi agama yang cukup berbeda kita, khususnya di Indonesia. Jadi gini, seperti yang saya jelaskan tadi ya, agama dan nasionalisme di Indonesia itu tidak bisa dipisahkan. Nah, konsep nasionalisme ini, ingat Pak, ada teorinya Benedict Anderson dengan imagined community. Bahwa yang disebut bangsa Indonesia itu, atau sebuah bangsa, adalah sebuah pembayangan saja gitu. Jadi Pak Haikal mungkin misalnya orang tua laki di pedesaan tidak pernah ke Papua dan tidak pernah bertemu sama sekali pun orang Papua. Tapi kenapa kita merasa satu? Karena kita mengalami proses historis yang disebut pembayangan ideologis gitu ya. Dan salah satu yang menguatkan bayangan di Indonesia itu adalah agama. Dan itu karena itu kemudian kalau teman-teman membaca dokumen-dokumen agama manapun di Indonesia, selalu ada chapter pembahasan tentang nasionalisme. Karena kita tahu bahwa ya meskipun agama yang berkembang di Indonesia seluruhnya universal, seluruhnya transnasional, tetapi watak kebangsaan juga tidak ditinggalkan. Kalau dalam konteks Islam misalnya, karena kita umat Islam, sesungguhnya cikal bakal Indonesia itu sudah terbentuk di abad 17 melalui para ulama di Mekah sesungguhnya. Jadi kesadaran nasionalisme itu muncul di abad 18-19 oleh para ulama Nusantara yang sekolah di Mekah gitu. Jadi mereka gabung menjadi disebut Martin van Brunissen sebagai komunitas Jawi atau komunitas Melayu yang membangun solidaritas kemelayuan. Jadi ada satu madrasah di sana namanya madrasah Dinia, itu muncul sebagai bentuk perlawanan budaya karena Madrasah Sawalawatiyah yang dulunya tempat para ulama itu hidup belajar di madrasah itu pernah mengalami perseteruan gara-gara ada salah satu guru di sana menghina bahasa Melayu. Lalu kemudian karena penghinaan bahasa Melayu itu mereka para ulama kita membentuk satu barisan sendiri, barisan ulama Melayu dipelopori oleh Syekh Zubair Al-Falimbani lalu dengan beberapa Syekh dari Filipina, lalu kemudian membentuk satu madrasah sendiri yang kemudian sejak era tahun 45 ke bawah 47-an itu santri-santri Indonesia belajar di sini, bukan di Sawalawatiyah lagi. Nah, artinya bahwa setelah ulama
ini pulang ke Indonesia, ada ke Makassar, Syekh Yusuf, ada Syekh Arsad Al-Bajari di Mekah, di Kalimantan, ada Araniri di Aceh, kemudian ada di Jawa banyak sekali. Jejaring intelektualnya inilah membentuk salah satu cikal bakal Indonesia. Nah, ketika diproklamirkan Indonesia atau negara ini mau dibentuk, itu mudah sebetulnya karena prototipenya sudah terbentuk melalui jaringan intelektualitas para ulama Nusantara gitu. Nah, itu sumbangan agama kita. Nah, kalau soal Kristen dan Katolik, biarlah orang Katolik yang bicara panjang lebar tentang itu. Intinya gitu. Nah, dalam konteks Kementerian Agama yang ingin dikuatkan adalah tentu meyakinkan seluruh ASN Kementerian Agama bahwa tidak ada pilihan lain dalam soal ideologi kecuali menerima Pancasila sebagai sesuatu yang utuh, total, dan NKRI harga mati. Itu harus selesai di ASN Kementerian Agama. Lalu kemudian dikembangkan ke publik gitu. Tetapi ingat bahwa komitmen untuk NKRI harga mati ini tidak boleh mematikan kreativitas kelompok-kelompok yang meskipun kelompok itu kecil. Misalnya dia Salafi yang kecil, dia Bahai yang kecil, dia Ahmadiyah yang kecil, itu punya hak hidup di Indonesia. Dan tentu hak hidupnya karena ide keagamannya berbeda-beda, tentu berpotensi tabrakan. Karena itu negara harus mengaturnya baik-baik. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu secara teoritiknya. Ya. Baik Pak Saprilla, sangat menarik saya yang terjelaskan mulai dari segmen 1 sampai 3, tapi waktu juga membatasi kita. Tapi sebelum saya tutup Pak Saprilla, saya mungkin ambil sedikit dan singkat saja closing statement dari kita melalui program kita hari ini. Saya persilakan Pak Saprilla. Baik, para pemirsa yang budiman, kedatangan kami di Sulawesi Tenggara ini untuk salah satu tujuannya adalah mensosialisasikan apa itu gagasan moderasi beragama, bukan untuk mendikte pemahaman publik tentang moderasi beragama, tetapi untuk memberitahu atau memastikan bahwa seperti ini gagasan Kementerian Agama tentang moderasi beragama. Karena kami meyakini moderasi beragama ini adalah salah satu solusi terbaik mungkin untuk saat ini. Mungkin nanti beberapa tahun ke depan akan ada solusi yang lebih baik lagi, tapi untuk saat ini moderasi beragama itu menjadi solusi yang sangat baik dalam mendesain perbedaan identitas keagamaan dan identitas sosial, termasuk juga kepentingan-kepentingan politik kelompok keagamaan yang berkembang di Indonesia. Saya kira itu Pak Haikal. Ya, terima kasih banyak Pak Saprilla atas penjelasannya. Tentunya apa yang dijelaskan malam ini hari bisa menjadi gagasan baru dan pemikiran baru bagi kita, khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara maupun Kota Kendari. Dan tentunya nanti kita akan mengundang lagi di lain waktu dengan tentunya tema yang berbeda. Baik pemirsa detik.com, saya Muhajir Haikal mewakili kurang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Siap.